Shalom, selamat siang. Puji Tuhan, pada kesempatan siang hari ini ya sesuai dengan schedule yang merupakan program Gesbanu Efrata, bahwa setiap Rabu, Kamis dan Jumat adalah program pendalaman Alkitab diikuti dengan puasa setiap hari Rabu dan Jumat. Dalam seminggu ada 2 kali puasa. Karena bersamaan dengan penyangkalan diri, jadi kami memanfaatkan itu dengan mengadakan pendalaman Alkitab juga, supaya di saat kita berpuasa kita ada suatu kegiatan rohani yang mengisi waktu puasa kita lewat pendalaman Alkitab khususnya. Bagi saudara yang menjalani penyangkalan diri secara rutin, saya percaya usaha itu tidak menjadi sia-sia, dan pasti saudara akan mengalami pertumbuhan rohani. Tentu puasa yang kita jalankan adalah puasa bukan karena ingin menunjukkan kita mampu, ingin menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang suci dan kudus, tetapi penyangkalan diri yang kita jalani semata-mata kita ingin melatih diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, terlebih dalam melatih kerohanian kita lewat doa dan puasa ini, supaya kita terbiasa menghadapi segala hawa nafsu dalam kedagingan kita. Puasa itu bukan sekedar menahan nafsu makan, ya, menahan lapar, tetapi dengan berpuasa juga kita menahan pikiran dan hati kita, supaya pikiran hati kita itu terhindar dari segala hal yang negatif. Sebab luapan-luapan yang keluar dari hati itu biasanya memancar dalam bentuk tindakan kita, cara kita memandang, sikap kita mendengar berita, sikap kita melihat seseorang, terlebih ucapan-ucapan kita. Tapi dengan kita berpuasa, puasa yang benar, puasa yang betul di hadapan Tuhan, ya, kita mengikat pinggang untuk siap kita melawan segala hawa nafsu yang berlebihan, ya, melawan segala intimidasi kuasa kegelapan yang selalu membangkitkan keinginan-keinginan yang berlebihan. Yaitu salah satu kita melatih ibadah kita, ya. Ibadah itu bukan sekedar kita beribadah di gereja, tapi beribadah kepada Tuhan adalah berbakti kepada Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan setiap hari, setiap waktu. Nah, puji Tuhan,
Ya karena sudah cukup lama ya, ada sebulan saya tidak menjalankan program ini, jadi saya cukup bersemangat untuk membagikan pengalaman, membagikan pengetahuan firman Tuhan di dalam pelayanan, terlebih dalam hal pengajaran, apalagi keadaan sekarang ini kita membutuhkan firman. Serangan-serangan bagi rohani kita itu adalah yang pertama yang dirasakan tubuh kita lewat pandemi ini, sakit penyakit ya, kuman, virus, bakteri dan sebagainya, yang secara rohani, secara pengetahuan kita akan firman Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan baik adanya. Tentu Tuhan ciptakan itu alam semesta ini, dunia ini diciptakan bagi manusia sebagai fasilitas bagi kita manusia ciptaan Allah untuk kita nikmati ya, untuk kita nikmati, untuk kita mengetahui lewat indahnya alam semesta ini ya. Itu merupakan wahyu juga, wahyu secara sudut pandang teologis ya. Wahyu itu kalau tidak salah ada 3 macam ya. Wahyu secara umum itu datang dari alam semesta ini ya, seluruh ciptaan dalam dunia ini itu wahyu daripada Tuhan, bahwa kebenaran Sang Pencipta itu ada, betul-betul ada. Manusia tidak mungkin bisa membuat gunung, manusia tidak mungkin bisa menciptakan hewan, tidak mungkin manusia menciptakan awan, menciptakan unsur air, tidak bisa menciptakan tanah, yang walaupun tidak dapat dipungkiri manusia itu bisa menciptakan ya, seperti imitasi dari unsur-unsur yang ada dalam dunia ini, baik itu tanah, baik itu air. Menciptakan hujan pun manusia bisa. Membuat batu ya, artinya benda yang sekeras seperti batu, bahkan bisa lebih keras dari batu. Ya semuanya itu sebenarnya suatu gift, suatu pemberian Tuhan, yang semua itu bersumber dari hikmat. Nah, dari pikiran ini yang adalah ciptaan Allah itu juga. Ya, pikiran yang diciptakan Allah di dalam kepala kita ini sebenarnya sungguh luar biasa ya. Itu semakin disempurnakan. Nah, tapi di dalam kehebatan, di dalam canggihnya pikiran kita sebagai umat manusia, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, kita tidak bisa memposisikan diri kita tidak hidup dengan kerendahan hati, maka kehebatan kita, kemampuan kita, ide-ide kita yang cemerlang dan sempurna itu, inovasi dari pikiran kita, itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang salah ya. Bahkan manusia kalau dia tidak terkendali, dia bisa memakai kehebatan, memakai kemampuan berpikirnya ya, skillnya itu untuk menyaingi kuasa Allah. Bisa seperti itu. Nah, makanya kita sebagai orang percaya, kita selalu sadar ya, bagaimana kita untuk tetap dalam keadaan sadar bahwa kita ini adalah ciptaan, bukan pencipta. Sadaran itu hanya datang dari firman Tuhan. Karena ada
suatu kejatuhan yang terjadi di dalam diri kita. Kalau kita tidak terkendali, artinya kejatuhan itu tertulis di dalam tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke 20 atau 21 ya, aku tidak salah. Di situ mengatakan begini. 1 Korintus 1 ayat yang ke-20, ayat yang ke-21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi jangan sampai dunia ini memiliki arti itu menunjuk kepada manusia ya. Manusia dengan segala keinginan dan kepikirannya, bahwa dunia hidup kita yang dijadikan Allah ya, tetapi justru tidak mengenal Allah. Nah, ini kejatuhan manusia yang paling parah ya, karena mereka sudah terikat dengan keinginan hatinya yang berlebihan. Ya, sebenarnya posisi seperti itu, keadaan seperti itu adalah keadaan hati yang dimiliki malaikat yang jatuh. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, tidak pernah. Yang Tuhan ciptakan adalah malaikat. Nah, malaikat itu sendiri yang menciptakan iblis. Kehidupan kita juga seperti itu. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang sempurna. Tetapi seringkali kita ini yang menciptakan manusia yang tidak sempurna, manusia yang jahat. Tuhan menciptakan segala sesuatu baik, tidak ada yang jahat. Tapi kita sendiri yang seringkali menciptakan, membuat diri kita itu jahat. Nah, itu yang berbahaya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, benda apapun yang kita miliki, fasilitas apapun yang kita miliki, kita yakin itu daripada Tuhan. Tapi kalau benda, fasilitas, kepercayaan yang diberikan kepada kita, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan tujuan yang baik, ya itu akan menjadi rusak ya, menjadi rusak. Benda itu menjadi yang tadinya memiliki manfaat yang baik, berguna bagi banyak orang, benda itu image-nya jadi tidak baik, jadi menghancurkan hidup orang. Kemampuan kita, kepercayaan kita, kalau kita pakai untuk kepentingan diri sendiri, ya sudah pasti akan merugikan bagi orang lain. Nah, itu jadi membuat image dalam diri kita pun jadi jelek. Nah, padahal Tuhan memberikan itu semua, segala sesuatunya adalah baik. Makanya semua ditentukan bagi kita. Jangan kita ciptakan kehancuran, kerusakan, ya, kejahatan, ya, menciptakan iblis dalam hidup kita. Artinya iblis itu ada, tapi kita mengundang iblis itu, ya, untuk bekerja sama dengan kita. Sementara kita ini harus hidup di dalam kasihnya. Kasihnya itu, wah, kalau mau membahas sungguh luar biasa ya. Sungguh luar biasa. Kehidupan manusia yang hidup di dalam kasih Allah adalah kehidupan yang mengajarkan kita menjadi pribadi yang berguna, ya, yang mengutamakan kebahagiaan orang lain, ya, yang mengutamakan untuk menghormati, menyenangkan orang lain terlebih dahulu. Artinya lebih mendahului memberi hormat orang lain. Karena dengan mereka bahagia, dengan mereka senang, pasti kita pun akan senang. Tapi kalau kita lebih memikirkan diri sendiri, ya mungkin kita akan menjadi pribadi yang egois, ya, pribadi yang egois.
Ya, sebagai contoh hidup kita sebagai orang percaya, Tuhan itu tidak egois. Walaupun Tuhan bisa mengikuti egonya, ya itu suka-suka dia, haknya dia. Tapi kenyataannya, kebenarannya Tuhan itu tidak egois. Tuhan itu tidak egois sehingga dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal supaya manusia itu dibawa kepada keadaan yang semula, ya. Keadaan waktu manusia diciptakan dengan kemuliaan, ya, dengan fasilitas Taman Eden yang segala sesuatunya sifatnya itu kekal. Wah, andaikan manusia tidak jatuh dalam dosa, waduh, kita hidup tiada berkekurangan. Kita tidak ada susah payah, kita tidak perlu kerja keras, kita tidak perlu melihat ada rasa sakit, mengalami rasa sakit, kekecewaan, ya, iri hati, dengki, perselisihan, pertengkaran dan sebagainya. Tapi ya karena manusia tidak dengar-dengaran, karena ulah iblis juga, ya, manusia mengalami semuanya itu. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah itu sebenarnya baik. Mungkin referensi ayatnya itu dari 1 Timotius 4 ayat yang keempat, ya, tidak salah. Semuanya itu yang diciptakan Allah itu baik, ya, baik. Sehingga dari sini kita bisa berpikir, saudara, bahwa kalau virus dan bakteri itu diciptakan Allah sebenarnya baik juga, ya. Ya, kalau tidak salah istilah apa itu, ya? Istilah biologis. Ekosistem makhluk hidup itu mereka diciptakan, ya, seimbang. Jadi nggak ada yang berat sebelah, seimbang, saling membutuhkan, saling memerlukan, ya. Tapi karena, ya, siapa yang punya pikiran, siapa yang punya ide di situ, yang idenya itu membuat dia ingin hidup egois gitu. Nah, dari situlah itu jadi tidak seimbang. Nah, Allah menciptakan dunia ini, saya percaya seimbang, sempurna, saling membutuhkan. Sama seperti kalau kita dalam komunitas, kita dalam berkomunitas, dalam berkelompok, dalam berjemaat, ya, apalagi sudah diistilahkan kita satu keluarga dalam Tuhan, berarti di situ ada suatu keseimbangan. Kita saling membutuhkan, saling menolong, saling menguatkan dan sebagainya. Tapi di dalam kekeluargaan itu itu akan rusak kalau ada salah seorang, ya, yang mulai berpikir dan membiarkan egonya itu tidak terkendali. Ya sudah, ya, itu yang bikin rusak, ya, itu yang bikin hancur. Ya, terkadang kalau kita melihat kebenaran firman, saya pribadi pun berpikir konspirasi itu ada benarnya. Walaupun, ya, kendati memang konspirasi itu ada sejak zaman Tuhan Yesus, itu konspirasi ada. Suatu kelompok yang cemburu, yang iri, ya, yang tersinggung, yang mungkin selama hidup mereka menerima pujian, hormat, menjadikan kehidupan mereka itu suatu kelompok dengan popularitas yang tinggi, ya, dikenal, disegani. Hadirlah ini, ya, seorang anak, ya, anak dari tukang kayu lagi. Wah, dia berhikmat, ya, dia bisa berkhotbah, ditambah lagi dia tahu akan hukum Taurat, terlebih-lebih dia bisa menyembuhkan sakit penyakit. Sementara para ahli Taurat, orang Yahudi, imam besar, tidak bisa menyembuhkan orang, tidak bisa. Makanya Taurat ini gambaran bagi kehidupan gereja Tuhan. Di hari-hari ini pengertian rohaninya, ya, orang-orang yang hidup oleh Taurat itu mereka adalah tipe Israel rohani, gereja
yang tidak percaya pekerjaan roh, tidak percaya. Sekalipun mereka penuh firman, sekalipun mereka penuh firman. Nah, ini sangat berbahaya ya. Bahkan praktek keagamaan mereka kelihatan disiplin, tapi inti dari Taurat itu kan rahasianya, Taurat itu menyimpan suatu hukum kasih di dalamnya ya. Seperti ada sesuatu yang terselubung di balik Taurat itu, ada kasih Allah. Di balik perintah-perintah larangan itu sebenarnya ada kasih Allah yang yang dibuat Allah kepada bangsa pilihannya supaya mereka jangan melakukan kejahatan ya. Oleh karena Allah mau kehidupan mereka itu hidup di dalam kasih kepada Allah ya. Otomatis kalau orang hidup dalam cinta dan kasih sayang, tentu tidak perlu lagi ditunjukkan itu perintah-perintah, jangan begini, jangan mengingini, jangan membunuh. Tidak mungkin kalau orang yang hidup dalam cinta. Nah, sederhananya orang-orang Yahudi, mereka pengenalan mereka itu tidak sampai dalam seperti itu. Banyak orang Kristen seperti itu ya. Para ahli Taurat itu mereka taat beribadah, mereka ketat dalam menjalankan agama, tapi pada prinsipnya mereka itu paling kejam ya. Kalau menghakimi orang kejam. Kita bisa lihat kok peristiwa seorang perempuan pelacur yang menurut hukum Taurat yang berbuat zina itu akan dirajam oleh batu. Nah, kita bisa lihat kok di situ antusias mereka untuk menegakkan kebenaran ya, dalam tanda kutip seolah-olah menegakkan kebenaran, tapi mereka itu orang yang munafik ya. Nah, disitulah Yesus yang adalah pahlawan ya, yang merupakan pahlawan dia menjadi sosok garda terdepan yang membela orang yang dianggap berdosa ini ya. Dia membela di sini bukan sikap Yesus di situ membela perempuan perempuan berdosa ini bukan karena perbuatan dosanya dibela, tidak, tapi sikap orang yang mengerti kebenaran itu adalah memberikan pengampunan ya, menunjukkan belas kasihan dengan suatu sikap yang memiliki pengampunan. Artinya bukan kita kompromi dengan dosa. Kita sebagai manusia melihat kekurangan, melihat kesalahan. Ya, kita tahu bahwa kita hidup untuk Tuhan. Maka hakim yang adil tentu hanya kita bisa serahkan kepada sang hakim itu, sang hakim yang adil, yaitu Tuhan. Nah, itu prinsip-prinsip dalam kerohanian kita sebagai orang percaya. Harusnya kita memiliki sikap seperti itu ya, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi orang-orang menghadapi orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, yang sudah menganiaya kita ya. Ajaran Kristus itu sungguh luar biasa ya. Oke, kita masuk di dalam pendalaman Alkitab, kitab Sirul Asar Soleman atau Kidung Agung. Kita terakhir sudah sampai kepada Kidung Agung 13 ya, terakhir. Pasal 2, maksud saya pasal 2 ayat yang ke-13, bukan Kidung Agung 13.
Sekarang kita masuk dalam ayat 14. Biasanya saya menyampaikannya dengan memberikan materi-materi ya. Tapi saat ini ya karena kami masih di Manado, saya juga tidak berpikir untuk membawa laptop karena pikir kami tidak lama lah, tidak ada seminggu. Tampaknya hampir sebulan kami di sini ya. Haleluya. Ya, sekarang kita masuk dalam ayat 14. Di situ mengatakan, hai merpatiku yang bersembunyi di dalam celah-celah bukit batu yang tinggi, biarlah aku memandang mukamu, biarlah aku mendengar suaramu, dan eloklah parasmu. Ya, jadi ayat tersebut di atas ya. Sorry ya, saya membaca ini. Ayat tersebut ya, ayat yang barusan kita baca itu merupakan kata-kata daripada Sulamit yang mengandung suatu kerinduan yang baik kepada kekasihnya Salomo. Ya, kalau saudara mengikuti pendalaman Alkitab, tentu saya tidak perlu lagi ya menerangkan ini kitab Syurasar Soleman ini adalah kitab yang menceritakan tentang kisah romantis ya. Bisa dikatakan kitab romantika yang paling romantis di antara kitab-kitab romantis. Di antara tiga kitab romantis dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Rut antara Rut dan Boas, lalu kitab Esther antara Esther dan Ahasiwerus. Yang ketiga ini kitab Kidungan. Jadi gambarannya kisah romantis antara Sulamit dengan Salomo, yang pengertian rohaninya itulah antara Salomo menuju kepada Tuhan Yesus dan Sulamit ini menuju kepada gereja Tuhan, gereja penandanya Tuhan. Jadi ini merupakan ungkapan Sulamit melihat ya sosok Sulaiman atau Salomo sebagai raja yang ia kasihi. Sehingga dia menggambarkan seperti merpati yang bersembunyi di dalam celah-celah bukit batu yang tinggi. Ya. Kalau kita membayangkan merpati, tentu itu kita ketahui adalah seekor burung yang sifatnya halus dan menyenangkan. Ya. Kalau di sini dikatakan sifatnya halus dan berguna bagi manusia. Ya, saya tidak tahu itu bergunanya apa. Ya, mungkin berguna untuk sebagai yang piara merpati itu apa ya gunanya? Saya juga belum tahu ya. Merpati berguna bagi manusia. Ya, mungkin dalam hal melihat merpati, burung merpati putih ya. Itu kelihatannya menyenangkan ya bagi saudara yang suka memiara burung merpati. Sebab itu Sulamit mengumpamakan Sulaiman atau Salomo seperti burung merpati yang bersembunyi di celah-celah bukit batu yang tinggi dan terjal, yang sukar dihampiri atau sulit dijangkau, sulit dihampiri. Nah, jadi ini kata-kata kiasan ya. Jadi seperti kata-kata yang sifatnya puitis. Nanti akan diterangkan apa maksud kata-kata ini. Ada jenis-jenis burung merpati, tetapi ada satu jenis burung merpati yang elok dan sangat merdu suaranya, yang tempatnya di bukit batu yang tinggi dan jarang orang melihatnya. Saya juga baru tahu. Tapi ini merupakan ungkapan firman Tuhan. Saya pikir burung merpati tidak suaranya merdu ya. Kalau burung beo, burung perkutut ya. Ya, merdu di sini kita tidak tahu, kita baca aja dulu, kita pelajari. Karena burung gereja juga burung-burung di pagi hari yang berkicauan itu walaupun dia tidak bernada, tapi setidaknya kita mendengarnya indah saja, merdu ya. Ya mungkin bisa diartikan secara umum seperti itu.
Merpati adalah burung yang paling setia, tidak seperti jenis burung yang lain yang suka mengganti-ganti pasangan, tetapi hidup berpasangan bagaikan suami istri yang setia. Ya, tidak heran ada beberapa seniman, musisi juga seringkali menaruh suatu kalimat merpati putih ya. Tapi saya lupa, kok tidak salah itu di lirik lagu daripada seniman atau musisi, artis almarhum Glenn Fredly itu ya. Hanya sebagai kiasan saja, yang dikenal sebagai sejenis burung yang setia, tidak ganti pasangan. Oleh karena itu Sulamit mengatakan bahwa Salomo adalah bagaikan, dikiaskan seperti merpati yang bersembunyi di celah-celah bukit batu, yang artinya adalah menunjuk pada sosok Salomo ini sibuk dengan urusan pribadi sehingga hanya menemui Sulamit pada waktu tertentu saja. Nah, saya meluruskan ya, menjelaskan ini. Maksudnya seperti tadi dikatakan burung merpati yang bersembunyi di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Begitulah sosok Salomo yang bersembunyi dalam tanda kutip, sibuk dengan urusan pribadinya. Ya, dia tidak mau terlalu hidupnya itu menjadi viral ya, mencari popularitas ya. Ini sudah berkembang ya, sudah penjelasannya sudah bermetafora dalam pengertian rohani. Walaupun dia adalah seorang raja, tapi dia tidak mencari popularitas gitu, ingin menunjukkan diri dan sebagainya. Yang dia cari di sini hanyalah Sulamit. Nah, itulah gambaran sosok atau pribadi Yesus yang selalu ada di tempat yang tersembunyi. Kita pernah membaca Alkitab bahwa ada kalimat tentang hal berdoa, bahwa di situ firman Tuhan katakan berdoalah di dalam kamar, tutup pintu, maka doamu itu akan didengar, diperhatikan oleh Bapamu di sorga ya. Bapamu yang berada di tempat yang tersembunyi. Kalau tidak salah ya, seperti itu ada kalimat di Matius 5 atau 6, saya lupa. Artinya di sini bukan berarti Tuhan itu suka bersembunyi, tidak. Di sini dapat kita pahami bahwa tempat tersembunyi itu adalah tempat yang hanya bisa dijangkau ya, yang hanya bisa dijangkau orang-orang tertentu. Begitu juga rahasia firman Tuhan itu hanya bisa kita dapatkan kepada orang-orang yang mau setia ya, menjadi Sulamit. Nah, seperti tadi dikatakan begitu, sibuk dalam urusan pribadi sehingga hanya menemui Sulamit pada waktu tertentu saja. Jadi Sulamit ini gambaran gereja pengantin. Kalau mau bertemu dengan raja di atas segala raja, dengan Tuhan yang tersembunyi itu, kita ada jalan rahasianya begitu. Ada jalan rahasianya untuk kita dekat dengan Dia ya. Untuk dekat dengan Dia, dan rahasianya itu sebenarnya sudah diungkapkan di akhir zaman. Rahasianya itu bagaimana kita datang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tidak semua perempuan Sulamit, tidak semua gereja. Bukan Sulamit itu, kalau gereja yang dikatakan gereja lain itu udah berbicara tentang putri-putri Yerusalem ya. Putri-putri Yerusalem. Kalau Sulamit itu diungkapkan rahasia untuk masuk ke mahligai, ke tempat pribadinya Tuhan ya. Artinya sorga itu, skina glory itu yang digambarkan dalam tabernakel itu, kita masuk ke dalam ruang kamar suci untuk siap-siap berhadapan dengan kemuliaan Tuhan di ruang maha suci. Nah, itu jembatan untuk kita dapat menyentuh kemuliaan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan sorgawi
tahtanya Tuhan itu adalah lewat penyembahan kita dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu Sulamit sangat rindu untuk bertemu dengan Salomo dan memandang wajah Salomo serta mendengar suaranya. Bagi Sulamit, wajah Salomo adalah merupakan obat penawar rindu. Ya. Nah, itu sama seperti kita. Gambaran kita ini Sulamit, gereja Tuhan. Sosok yang membuat kita itu selalu rindu adalah kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Kita merindukan. Itu obat penawar rindu ya. Demikian juga suaranya. Suara Tuhan itu kita bisa dengar ketika kita masuk di dalam kamar suci, terlebih lagi dalam kamar suci, terlebih kalau kita bisa menembusi tirai sehingga kita masuk ke dalam kamar maha suci, hadirat Tuhan. Itulah dalam penyembahan. Pemberitaan firman Tuhan itu juga merupakan suara Tuhan. Kita selalu merindukan suaranya, merindukan firman Tuhan, apalagi di masa-masa sekarang ini. Manusia yang percaya tentu dia rindu ya. Gereja itu menghadapi keadaan dunia sekarang ini, dia merindukan suatu sosok yang bisa melindungi dia. Seperti seorang kekasih yang kalau secara sementara dia berpisah tetapi dia sedang mengalami pergumulan, dia rindu ada sosok yang menemani dia. Dia rindu ada sosok yang menghibur dia. Makanya ketika dia mendengar, minimal dia telepon, mendengar suaranya, itu sudah mengobati kerinduannya, memberikan dia kekuatan di dalam menghadapi pergumulan. Nah, itulah sifat gereja pengantin seperti itu. Namanya saja gereja pengantin ya. Dipersiapkan untuk menjadi pengantinnya Tuhan. Dia sudah menjadi kekasih kita. Jadi kita pasti seharusnya sebagai gereja pengantin selalu ada kerinduan, apalagi di tengah pergumulan. Kita sangat membutuhkan ya, membutuhkan perhatian, membutuhkan ingin dihibur hati kita. Terlebih kerinduan kita untuk dengar suaranya ya. Apalagi kalau kita dapat melihat dia. Nah, itu berbicara karunia penglihatan. Itu sungguh memberikan kita damai sejahtera untuk kita tetap kuat berjuang di dalam dunia ini. Burung merpati adalah bayangan rohku ya, atau Roh Kudus. Matius 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi, setelah Yesus dibaptiskan naiklah ia dari dalam air itu, dengan segera maka terbukalah langit. Lalu dilihatnya Roh Allah turun seperti seekor burung merpati datang ke atasnya. Ya, ini Roh Kudus yang dimaksud ini, diberikan referensi ayatnya, penjelasannya itu dari ayat Matius 3 ayat 16. Dan Tuhan Yesus adalah roh adanya, karena Tuhan Yesus itu dan Bapa di sorga juga satu adanya. Itu dalam Yohanes ya, Injil Yohanes 10 ayat 30. Kita perhatikan 2 Korintus 3 ayat 17 yang berbunyi, adapun Tuhan itu roh. Nah, jadi Tuhan Yesus itu roh adanya. Dan barang di mana ada roh Tuhan, disitulah kebebasan. Atau Salinan Baru mengatakan, disitulah kita ada kemerdekaan. Nah, ini Yahya atau Yohanes 10 ayat 30 berbunyi, aku dan Bapa itu satu adanya. Jadi demikian juga hendaknya gereja pengantin punya kerinduan seperti Sulamit untuk memandang wajah Tuhan ya, wajah Tuhan Yesus yang adalah kekasihnya, dan mendengar suara Tuhan dalam penyembahan. Jadi betul ya, apa yang tadi saya sudah sampaikan ya, mengarah ke situ pengertian rohaninya. Tuhan melalui rohnya ada di tengah-tengah penyembahan gereja pengantin yang suka menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena penyembahan yang seperti itulah yang diperkenankan Tuhan, saudara. Jadi penyembahan yang benar itu bukan istilah fenomena di aliran Pentakosta, karismatik, gereja.
Ya, di masa modern ini dengan pujian dan penyembahan, bukan. Bukan seperti itu. Menyembah dalam roh dan kebenaran, bagaimana kita menyembah dengan kita mengeluarkan bahasa roh yang diilhamkan dari roh. Sebagai tanda kita adalah orang-orang yang sudah termeterai oleh Roh Kudus. Di situ rahasianya bahwa kita akan mengalami persekutuan yang manis dengan Tuhan. Bahkan ada karunia nubuatan, karunia penglihatan. Sebagaimana dasar penyembahan kita itu 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Di situ ketika kita berhimpun, ketika kita berkumpul, artinya ketika kita berkumpul menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka ada karunia mazmur, karunia lidah, karunia mengartikan makna lidah, karunia nubuatan yang mengajar, dan karunia penglihatan. Nah, itu dasar penyembahan kita. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, tetapi masanya akan datang dan sekarang sudah sampai bahwa segala penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa dalam roh, dengan roh dan kebenaran. Jadi ada masanya, dan masa itu adalah sekarang ini, zaman Roh Kudus, bahwa yang disebut penyembah yang benar adalah mereka yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, itu dasar ayatnya di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Karena Bapa di sorga berkenan akan orang yang demikian. Orang-orang yang sudah lahir baru dari air dan roh dan memiliki karunia-karunia roh itu adalah orang yang layak. Ya. Bukan yang layak ya. Ya, yang layak artinya yang mereka tahu cara menyembah yang benar. Karena seharusnya setiap orang percaya itu layak menyembah Tuhan, layak menyembah Bapa, ya, dengan roh dan kebenaran. Ya. Secara umum manusia itu memiliki hati, memiliki perasaan, pikiran yang senantiasa menyembah Tuhan. Perasaan dalam diri kita, ya, perasaan hidup kita ini memiliki penyembahan kepada Tuhan, itu membuat hidup kita itu sadar bahwa kita ini adalah ciptaan. Sadar bahwa kehidupan kita, seluruh hidup kita, bahkan seluruh kehidupan di alam semesta ini ada satu sosok ya yang layak kita sembah. Karena sosok inilah yang menciptakan alam semesta ini, memiliki kuasa yang luar biasa. Jadi bukan manusia yang kita sembah, tetapi Allah di dalam kemuliaan Yesus Kristus. Nah, tetapi ada orang yang menyembah Tuhan yang tidak mencapai, tidak menyentuh pengertian yang benar. Nah, ini maksudnya. Maksud saya, orang yang sudah lahir baru daripada air dan roh sampai kepada beroleh anugerah, mereka adalah orang yang, mungkin lebih tepatnya orang yang mengerti rahasia penyembahan yang membawa kehidupan kita itu dapat menyentuh, ya, menyentuh kemuliaan Tuhan. Ya. Bukan penyembahan dalam roh, bukan penyembahan, bukan pujian dan penyembahan, ya. Bukan seperti itu. Ya, suatu keadaan yang menjadi fenomena di gereja aliran Pentakosta, kita tidak mempersalahkan mereka itu orang yang tidak mengerti menyembah Tuhan, orang yang menyembah, orang yang arah penyembahannya itu salah, bukan ke Tuhan. Saya percaya mereka itu menyembah Tuhan, tapi pengertian mereka itu yang belum dibukakan bagaimana menyembah Tuhan yang sebenarnya seperti apa. Karena di dalam Yohanes 4 itu penyembah yang benar adalah mereka yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Artinya dengan kuasa Roh Kudus
yang memberikan karunia-karunia. Ini sebenarnya saya mengulanginya lagi. Karunia-karunia itu dalam penyembahan apa? 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Itu. Di situ membuktikan Allah hadir dan melayani kita. Di situ membuktikan kalau Allah hadir berarti kita dekat. Kita dekat dengan tabut perjanjian itu. Kita dekat dengan Tuhan ya. Sangat dekat Saudara. Hanya saja alamnya alam roh ya. Bukan alam sadar. Alam sadar mungkin kita tidak nampak, tapi kita bisa rasakan. Nah, terlebih-lebih lagi luar biasanya karunia itu yang membuat mata batin kita itu bisa dibukakan dan melihat sosok Allah itu ada di tengah-tengah kita. Makanya ya pengalaman anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia penglihatan luar biasa. Mereka melihat terang Kristus. Mereka melihat sosok Yesus, sosok Allah Bapa duduk di tahta. Mereka bisa melihat malaikat yang sedang bernyanyi, malaikat yang sedang meniup sangkakala. Wah, itu luar biasa. Makanya karunia-karunia itu kita harus perjuangkan, kita harus pelihara, kita harus kejar itu Saudara. Karena itu yang membuat kita tetap kuat di dalam melayani, mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini ya. Ya, makanya itu sangat penting terutama dalam penyembahan. Kita sudah menghampiri Dia yang akan melayani kita. Itu yang terutama. Seperti seorang kekasih, seorang istri yang ketika dia ingin bertemu suaminya, suami melayani istrinya. Ya, itu yang luar biasa. Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Menghibur istrinya, mengasihi istrinya, memberikan kekuatan istrinya. Itulah gereja Tuhan. Saya dan saudara yang tentunya sudah lahir baru daripada air dan roh, beroleh anugerah-anugerah itu yang membuat kita memiliki hubungan yang intim secara rohani. Jadi keuntungan kita di dalam suatu penyembahan, kita berjumpa, kita merasakan lawatan. Kita tidak ada yang mustahil akan mengalami berkat dan mujizat yang daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah hati menjadi kuat kembali bersuka cita. Ya, itu janji Tuhan. Dan penyembahan seperti itulah adalah penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan tinggalkan sorga dan memperlihatkan wajahnya dalam bentuk mistik yang diliputi kemuliaan Bapa di sorga. Bayangkan. Makanya kalimat Tuhan, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Itulah suatu kasihnya Tuhan, dia meninggalkan sorga itu. Meninggalkan tatanya, datang di dalam perhimpunan. Nah, di sini saya mau jelaskan. Memang kita berhimpun, 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan itu, di situ Tuhan hadir. Matius 18 ayat yang ke-20. Tetapi kita dibukakan rahasia pengertian lebih dalam lagi, yaitu 1 Korintus 14 ayat 26 tadi. Bahwa kita ini berhimpun bukan sekedar menghadirkan Tuhan dan Tuhan hanya memperhatikan saja. Tetapi rahasianya kalau kita betul-betul menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, 1 Korintus 14 ayat 26 itu membuktikan Tuhan itu bukan cuma hadir, tetapi melayani kita lewat karunia-karunia roh itu. Dia bersuara, dia menunjukkan kemuliaannya, dia berkata-kata dengan bahasa asing, bahkan dengan perkara mujizat dia bisa menyembuhkan segala sakit penyakit jasmani dan juga rohani kita. Itu di situ jadi landasan kita beribadah, berjumpa dengan Tuhan adalah menghadirkan Dia. Nah, menghadirkan Dia, Matius 18 ayat 20. Di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ Dia hadir. Nah, rahasianya kita mengerti lebih dalam lagi 1 Korintus 14 ayat 26. Nah, itu menyatakan bahwa Tuhan bukan cuma sekedar hadir memperhatikan kita, tetapi Dia melakukan sesuatu dalam hidup kita.
Itu kita hanya bisa rasakan di dalam penyembahan. Tapi saat ini kita sebagai orang-orang kabar pengantin, ya, tampaknya ada yang sudah mulai tawar, sudah mulai jenuh dengan penyembahan. Saking jenuhnya, saking monotonnya mereka rasa itu, saking kakunya. Nah, intimidasi dari kuasa kegelapan menjadikan penyembahan itu bukan karya Roh Kudus lagi, bukan berdasarkan hikmat Tuhan yang bekerja, tetapi hikmat akal-akalan manusia. Terjadilah penyembahan dengan berbagai-bagai karunia, berbagai-bagai karunia, suara Tuhan, penglihatan-penglihatan yang bukan lagi berasal daripada Tuhan, yang isinya itu adalah kepentingan-kepentingan bagi manusia itu sendiri. Yang isinya lagi bukan nasihat yang menghibur, yang menguatkan, tetapi menjatuhkan, meninggikan yang seorang, tetapi menjatuhkan, merendahkan orang lain. Meninggikan diri sendiri, meninggikan kelompok sendiri, meninggikan organisasi sendiri, tetapi menjatuhkan, merendahkan orang lain, merendahkan kelompok lain, merendahkan organisasi lain. Itu bukanlah roh yang berasal daripada Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Nah, ini karena ada kejenuhan. Ada kejenuhan tuh penyembahan begini-begini saja. Memang kalimat istilah yang mengatakan lebih mudah kita meraih, mencari dan mendapatkannya dengan cepat daripada mempertahankannya. Kita ini memegang teguh akan pengajaran yang mengajarkan kita penyembahan dalam roh dan kebenaran, yang intinya ada karunia lidah, ada nubuatan, ada penglihatan, bahkan karunia mazmur situ, karunia mengartikan makna lidah. Itu tidak akan berubah seumur hidup kita. Kita tetap konsisten saja. Jangan cuma begini-begini saja. Jadi coba kita bikin sensasi, kita bikin sesuatu yang baru. Nah, ini kesoktahuan manusia, yang timbul dari keinginan hati mereka, entah apa yang mereka cari. Di dalam hadirat Tuhan mereka masih mau macam-macam. Ingin dipuji, ingin dihormati dan sebagainya. Yaitu merupakan suatu pukulan bagi kami, peringatan bagi kami, hamba-hamba Tuhan yang seringkali dipilih menjadi malaikat sidang. Pasti itu ego ada pengaruhnya, ya. Kita di dalam penyembahan, saudara, ya. Jangan heran kalau iblis itu masih bisa menyusup, dan sangat cepat sekali iblis itu menyusup, menyuntikkan suatu rencana-rencana jahat, ya, rencana-rencana memanipulasi, memanfaatkan karunia, anugerah, hadirat Tuhan. Bisa itu. Tuhan izinkan kok, bukan berarti kita langsung berpikir, oh berarti di hadirat Tuhan tidak berkuasa dong. Masa iblis aja masih bisa berdendam, masih bisa mempengaruhi. Kita masih di bumi, bos. Wah, keluar saya punya kata-kata. Kita ini masih di bumi dan Tuhan izinkan itu, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tuhan izinkan itu karena Tuhan mau lihat juga, mengembalikan kepada kesungguh-sungguhan kita. Kalau kita bersungguh-sungguh, wah itu pasti murni, bersih dari penyusup. Walaupun iblis mencoba menyerang, tapi kalau kita ada kesungguh-sungguhan itu akan dipagari. Tuhan pun mau bertindak, tapi lihat hati kita juga, pikiran kita, serius gak? Tulus gak? Murni gak? Yang hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau sudah iblis kasih sekilas, kasih pengaruh, kasih bayangan-bayangan, ya, yang membawa kita, yang membangkitkan jumawa kita. Kalau kita tidak langsung pagari itu dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan yang berkuasa, iblis engkau tinggalkan penyerahan kami, kehidupan kami saat menyembah. Wah, kita bisa dipakai iblis, bisa seperti itu. Dan ini bukan soal dalam penyembahannya, dalam kehidupan sehari-hari, segala bidang manusia dalam pekerjaan usahanya. Kalau mereka hidup jujur, hidup dalam kebenaran, selalu pasti ada gangguan kok. Apalagi di masa sulit begini, ya, orang banyak yang ingin mencapai sesuatu keberhasilan dengan secara instan.
itu tidak berasal daripada Tuhan caranya. Tuhan selalu mengindahkan suatu proses tahap demi tahap supaya dengan proses itu manusia mendapat pelajarannya. Kalau insan, apa yang mau disaksikannya nanti kalau dia sudah berhasil? Apa yang dia mau ceritakan? Tidak ada pengalaman, yang dia tahu ya udah dikasih duit sogok langsung menjadi bos. Jadi tidak ada ceritanya. Masa dia mau cerita, puji Tuhan saya menyogok orang, saya memberikan uang suapan, dan puji Tuhan saya memiliki jabatan tertinggi. Tidak mungkin seperti itu. Nah begitu juga dalam hal rohani ya. Ya sebenarnya acuannya terbalik ya, maksud saya itu acuannya dari hal rohani. Hal rohani saja itu sangat sensitif, apalagi dalam menyangkut perkara duniawi. Makanya kehidupan kita itu senantiasa berjuang di dalam perkara rohani, supaya kehidupan kita dalam perkara duniawi kita pun tetap konsisten, kita tetap stabil, hidup dalam kebenaran. Memang semua harus ada yang diperjuangkan, perlu pengorbanan, butuh suatu ketekunan, struggle untuk menjaga kebenaran. Kita kan mendapat pekerjaan, keberhasilan itu kan ada sesuatu yang kita perjuangkan, yaitu bagaimana kita mencapai posisi yang teratas itu berawal dari kepercayaan ya, dari kepercayaan ya, rasa percaya diri, tetapi yang disikapi secara rendah hati. Nah, sifat seperti itu kalau kita perjuangkan ya, walaupun pengaruhnya itu banyak, yang mengintimidasi, yang membuat kita jadi jumawa, itu pasti ada pengaruh. Tapi kalau kita perjuangkan itu, walaupun lambat laun tapi pasti, nah, itu ada storynya, dan itu sangat membanggakan ketika kita sudah berada di atas sana. Yang terutama kita menjadi pribadi yang kuat ketika kita mengerti bahwa kehidupan manusia itu seperti roda yang berputar. Mungkin kita di atas, someday kita berada di bawah, tapi karena kita itu mengalami tahap-tahap itu, melewati proses itu sudah terbentuk mental kita, pribadi kita. Dalam proses membentuk pribadi kita tetap sabar, tetap konsisten, tetap melakukan yang baik. Jadi saat kita bukan jatuh ya, saat kita berada di bawah, usahakan jangan jatuh saudara. Jatuh lain cerita itu karena kesalahan kita. Tapi ketika diizinkan Tuhan ya, mungkin ada orang yang menjatuhkan kita, sehingga kita berada kembali di bawah ya, secara rohani, secara kebenaran kita pahami ya, inilah langkah kita untuk dipersiapkan Tuhan akan menjulang lebih tinggi lagi. Nah itu kekuatan pribadi kita tidak akan pesimis, kita tidak akan kalah dengan itu, kita tidak akan berhenti, tidak akan berhenti dari semangat, kita tetap positif sehingga kita kembali lagi naik, dan itu akan diangkat oleh Tuhan. Tapi kalau secara instan ya, itu tidak menguatkan pribadi kita. Ya puji Tuhan, saya kira sudah terlalu panjang ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadi tadi sampai di ayat 14, di mana menerangkan tentang Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ya, saya juga baru berpikir tadi membukanya tidak berdoa, tapi tidak mengapa. Ya, karena saya terlalu bersemangat, saatnya kita akan tutup dan akhiri pendalaman Alkitab kita pada saat hari ini. Ya, saya belum menyimpulkan ya dengan ayat pokok dengan mengatakan jadilah seperti merpati, tunggu dulu. Ini belum selesai. Tapi intinya dalam penyampaian saya akan kebenaran firman Tuhan, kiranya kita mendapatkan suatu pelajaran, suatu pengetahuan untuk menjaga kehidupan kita tetap hidup di dalam kebenaran, terutama ya, bawa kehidupan kita, jadikan kehidupan kita ini, dan sadari akan kehidupan kita ini adalah seorang yang dikasihi Tuhan. Kalau kita dikasihi Tuhan berarti kita adalah orang yang berharga. Kalau kita ini adalah orang yang berharga, sedangkan firman Tuhan mengatakan matinya pun itu berharga dan indah, apalagi kita ini hidup. Nah, karena hidup kita ini
adalah hidup untuk menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan, pada saat siang hari ini kami boleh belajar dan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kuatkan hati kami di dalam menghadapi cobaan dalam dunia ini Tuhan. Lewat pandemi yang ada tentu membuat kehidupan manusia mengalami keterpurukan, mengalami kesesakan Tuhan. Dan Engkaulah dengan kuasa firman dan Roh-Mu yang senantiasa menguatkan hati kami untuk kami tetap berbuat baik, tetap menjadi saluran berkat, karena kami percaya kami hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber pancaran berkat dalam kehidupan kami. Kami sadari kehidupan kami di luar Engkau, kami tiada berarti apa-apa. Segala apa yang kami miliki, kepercayaan, harta benda, berkat-berkat, fasilitas di dalam kehidupan kami di dunia ini, kami sebagai orang percaya tetap akan menjaga hati kami. Kami tetap merasa bahwa hidup kami ini adalah bagaikan orang yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa. Sebab semua yang kami miliki di dalam dunia ini hanyalah titipan, kepercayaan yang Kau berikan bagi kami. Tentu ada tujuan Engkau berikan segala sesuatunya itu dalam kehidupan kami, yaitu supaya kami boleh mempermuliakan nama-Mu, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana, agar nama-Mu saja yang kami puji dan kami hormat dan kami muliakan, sehingga jiwa-jiwa di luar sana juga boleh diyakinkan lewat kehidupan kami, diyakinkan lewat kesaksian kami, diyakinkan lewat pemberitaan firman Allah, dan diyakinkan juga lewat perbuatan-perbuatan kami dalam kebenaran. Dan mereka boleh menjadi jiwa yang dimenangkan, yang dimerdekakan untuk masuk di dalam keselamatan. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat hanyalah bagi-Mu. Sempurnakanlah setiap firman Allah, pengajaran yang sudah kami pelajari dan kami dengar. Dan kami akan akhiri pendalaman Alkitab kami pada saat siang hari ini. Diberkati Tuhan setiap jemaat-Mu simpatisan yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan-Mu, mereka yang senantiasa hidup melakukan kehendak firman-Mu. Kau tidak akan membiarkan kehidupan mereka. Diberkati Tuhan dalam segala kebutuhan, keperluan, pekerjaan mereka Tuhan, usaha mereka diberkati. Terlebih doa kami sebagai hamba-Mu, bahwa biarlah mereka tetap memelihara iman mereka, kebenaran di dalam hati mereka, agar dalam segala aktivitas mereka tetap menjunjung tinggi perbuatan-perbuatan yang benar, agar mereka boleh dipakai, diurapi, dan diangkat oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, diberkati kaum keluarga kami dimanapun kami berada, dan diberkati Tuhan pelayanan kami pada saat hari ini, pertemuan kami pada saat hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, salam buat keluarga di rumah. Sampai jumpa esok hari ya, di waktu dan jam yang nanti saya beri kabar. Puji Tuhan, salam sehat dan tetap setia hidup dalam kebenaran. Shalom.